Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu. Di hadapan saya di sini ada kulkas 2 pintu dengan keluhan di bagian ruang refrigerator di sini tidak terasa dingin. Jadi keluhannya seperti ini. Minuman yang ada di ruang refrigerator ini saya rasakan tidak ada terasa dingin. Oke, padahal unit kulkas ini sudah diatur posisi sangat dingin ya di pengaturan suhunya. Namun kenyataannya tidak bisa dingin di ruang refrigerator. Untuk modelnya di sini yaitu GNB202 SLC. Nah, ini arusnya di 1,2 ampere menggunakan refrigerant R134A. Oke, di sini lampu penerangannya aktif, namun di ruang pintu bawah ini tidak dingin. Lalu untuk di ruang freezer bagaimana? Untuk ruang freezer di sini saya rasakan ya ada terasa dingin, namun di sini tidak bisa membekukan. Jadi hanya dingin-dingin seperti ini saja ya. Nah, seperti ini kondisi kulkasnya. Jadi untuk ruang freezer ya ada terasa dingin, namun ruang refrigerator tidak dingin. Untuk kulkasnya di sini seperti kulkas inverter, namun alangkah baiknya kita bisa lihat di bagian belakang ada spesifikasi diagram kelistrikan di bagian belakang ini. Oke, untuk diagram kelistrikan di sini menggunakan pengendali modul dan seperti layaknya kulkas inverter. Namun perbedaannya di sini untuk mesin kompresornya menggunakan kompresor konvensional. Ya, ini kompresornya bukan kompresor inverter ini. Tapi dari bentuk serta fisiknya mirip seperti kulkas full inverter. Lalu di sini ada data-data error sama ya, apabila terjadi masalah ada kode kedip pada lampu di bagian modul pengendalinya. Lalu di sini juga ada untuk pengetesan manual untuk menghidupkan mesin kompresor dan lainnya. Ada caranya di sini. Tombolnya sama seperti kulkas LG inverter. Lalu di bagian belakang ada box yang mana di dalam ini adalah modul pengendalinya. Oke, sama persis ya seperti kulkas inverter. Untuk penampungan di sini terdapat tetesan air, artinya posisinya ini lagi defrost. Untuk mesin kompresornya di sini bisa kita lihat menggunakan mesin kompresor konvensional dengan kode kompresor yaitu MA53LHJG yang kategorinya adalah 1/6 PK. Baik, di sini saya raba untuk pipa kondensor tidak ada terasa panas karena posisinya ini lagi defrost. Jadi mesin kompresor sedang istirahat ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja lakukan pembongkaran pada bagian modul pengendalinya ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Jadi di sini untuk mesin kompresornya menggunakan mesin kompresor konvensional. Namun untuk pengendalinya tetap menggunakan pengendali modul. Baik, setelah kita lihat di sini sudah nampak jelas ya untuk bentuk dari modul pengendalinya ini seperti ini. Jadi untuk modul pengendalinya nah seperti ini ya.
Dan di sini untuk lampu indikatornya tidak ada kode kedip, artinya mantap ya, tidak ada masalah di kulkas ini. Namun di sini ada tombol switch ya, tombol tes apabila kita ingin mengetahui secara langsung kerusakannya. Dan di sini untuk lampu indikatornya tidak ada menunjukkan tanda error. Nah, ini bedanya ya kalau kulkas semi inverter dan kulkas full inverter. Jadi tidak ada kode kedip, namun kulkasnya tidak normal ya. Untuk masalah tersebut sangat sederhana. Biasanya masalahnya itu hanya di bagian ruang freezer. Oke, di bagian ruang freezer di situ biasa terdapat fan evaporator. Biasa sering sekali terjadi masalah seperti halnya macet. Untuk lebih jelasnya di sini saya bongkar bagian kap ruang freezer ini, yang mana kita keluarkan dulu ya aksesorisnya yang ada pada ruang freezer ini. Selanjutnya di sini di ruang freezer di kapnya belakang ini kita harus bongkar dan kita pastikan untuk fan itu tidak berat ya, biasanya susah startnya. Baik, saya buka dulu. Dan untuk melakukan pembongkaran pada kapnya ini bisa kita tarik dulu perlahan-lahan ya. Dan setelah terbuka nampak jelas itu adalah baling-baling fan-nya. Pastikan di situ tidak seret atau tidak berat. Oke, di sini nampak berat ya. Jadi ini permasalahannya di bagian fan-nya ini yang bermasalah. Jadi gagal start dia fan-nya ini, sehingga tidak bisa mendinginkan di ruang freezer maupun ruang refrigerator. Oke, untuk baling-baling fan-nya sudah terbongkar. Untuk evaporator mantap ya, di sini tidak ada masalah karena terjadi defrost. Lalu kita fokus saja di bagian baling-baling fan-nya ini. Kita akan lakukan pembongkaran pada bagian dinamo fan-nya ini dan kita berikan pelumas ya. Nah, ini di sini untuk melakukan pembongkaran, yang pertama kita lepas dulu untuk baling-baling fan-nya ini. Nah, untuk melakukan pembongkaran mungkin apabila bisa kita lepas, ditarik baling-balingnya ini, namun apabila tidak bisa jangan dipaksa. Oke, sepertinya cukup keras. Kita coba ungkit saja ya dari belakang. Kita ungkit di belakang supaya baling-baling ini bisa terlepas. Nah, ini ya, kita dorong menggunakan tang cucut untuk menghindari patah pada baling-balingnya ini. Nah, ini di sini
asnya ini terasa agak seret ya, jadi kita berikan pelumas. Namun untuk memberikan pelumas pada bagian as motor fan-nya ini tidak bisa hanya sekedar diberikan pelumas di bagian asnya saja. Namun kita harus bongkar karena di situ di bagian bushingnya itu yang sangat penting diberikan pelumas. Jadi kita harus lakukan pembongkaran. Oke, untuk proses pelepasan di sini kita harus ingat hadapnya motor fan ini bagaimana. Jadi nanti pada saat kita mengembalikan juga tidak salah. Mungkin ada baiknya kita tandai posisinya, jangan sampai salah ya. Baik, di sini saya akan siapkan pelumas terlebih dahulu. Yang mana di sini saya menggunakan pelumas seperti biasa, yaitu Singer Oil yang biasa digunakan untuk pelumas pada mesin jahit. Dan ini sangat baik untuk memberikan pelumas pada bagian as serta bushing pada motor fan ini. Dan kita harus perhatikan posisinya di sini, angkernya jangan sampai terbalik. Jadi apabila nanti pemasangan terbalik, anginnya tidak akan terjadi. Maka dari itu ada baiknya kita tandai saja supaya tidak salah ya. Di sini posisi depannya nanti. Oke, jadi kita sudah punya tanda ya, posisinya tidak mungkin salah. Nah, di sini saya akan melakukan pembongkaran pada bagian motor fan-nya ini. Untuk memberikan pelumas pada bagian as serta bushing, kita harus lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Oke, di sini untuk bagian motor fan-nya sudah terlepas. Di bagian bushing bagian depan ada asnya ini. Di sini yang harus kita berikan pelumas terlebih dahulu. Lalu di bagian belakang juga kita berikan. Oke, di bagian sini selahnya ya. Saya berikan pelumas Singer Oil untuk melancarkan pergerakan as ini supaya tidak seret. Oke, di sini sudah mulai lancar ya. Nah, seperti ini. Di bagian depan asnya ini terdapat seal pelindung debu ya. Jadi setelah itu kita bisa kembalikan, masukkan saja. Di sini ada seal pelindung debunya ini. Oke, selanjutnya tinggal kita rakit kembali. Nah, seperti ini. Untuk proses perakitan tinggal kita lihat posisinya seperti semula tadi. Nah, ini. Oke. Untuk sekrupnya bisa diberi pelumas juga supaya lebih lancar.
Oke, sudah terpasang semua dan posisinya sudah lancar asnya ini. Dan untuk pelindung seal pada bagian asnya ini bisa dikembalikan masuk ke dalam. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Dan tinggal kita kembalikan saja ke posisi semula. Oke, saya kembalikan dulu ke posisi semula untuk motor fan-nya ini, serta baling-balingnya jangan lupa dikembalikan ke posisi asal. Dan jangan lupa di skrup ya. Oke, selanjutnya di sini saya berikan pelumas lagi sedikit biar lebih lancar untuk memasukkan baling-balingnya ini pada asnya. Nah, seperti ini. Jadi kondisi yang normal ini seperti ini, mantap ya. Jadi untuk baling-baling fan-nya sudah lancar, pergerakannya tidak seret lagi. Tinggal dilakukan pemasangan pada ruang freezer. Oke, di sini untuk baling-baling fan motornya sudah terpasang pada ruang freezer, cupnya juga sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita tutup saja untuk cup bagian depan. Oke, sudah terpasang cupnya. Jangan lupa dilakukan penyekrupan kembali. Lalu untuk aksesoris yang ada pada ruang freezer langsung saja dikembalikan ke posisi semula. Namun jangan lupa dibersihkan dulu ya. Saya lap-lap dulu.
Oke, setelah dirasa bersih, tinggal dikembalikan rak-raknya ini. Oke, semua sudah terkembalikan ke posisi semula. Jadi untuk perbaikan fan motor pada ruang freezer sudah selesai. Lanjut lagi ke bagian belakang. Di bagian belakang kita rapikan juga untuk penutup dari modul pengendalinya ini. Nah, ini ya, penutup kap modul pengendalinya, jangan lupa. Oke, sudah kita rapikan untuk penutup pengendali modul. Ruang freezer juga sudah kita pasang dan kita rapikan. Di sini kita akan lakukan pengetesan. Ya, di sini saya ambil 2 botol air kemasan, lalu saya masukkan di ruang freezer, yang mana nanti kita akan lakukan pengetesan apakah di ruang freezer ini bisa membeku dengan sempurna. Yang pasti apabila di sini membeku, ruang refrigerator pasti akan terasa dingin. Baik, kita tinggal dulu, nanti kita cek kembali dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 4 hari kemudian, di sini saya lakukan pengecekan. Untuk ruang refrigerator bagaimana ya, yang kondisinya kemarin tidak dingin. Di sini raknya mantap ya, terasa dingin sudah. Air kemasan dalam botol juga terasa dinginnya. Bisa kita lihat, nah ini terasa dingin dan terlihat butek. Jadi untuk proses pendinginan pada ruang refrigerator di sini sudah sempurna. Lalu bagaimana di ruang freezer? Di ruang freezer di sini saya rasakan kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar. Lalu air mineral yang kita lakukan pengetesan di sini sudah membeku. Nah, ya. Jadi untuk proses pembekuannya juga sudah sempurna, mantap. Untuk perbaikan kulkas ini saya rasa sudah cukup, dan sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.